Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan membahas materi Perang Dunia Kedua. Tanpa berlama-lama, langsung saja mari kita belajar. Iya. Perang adalah suatu konflik antara dua negara atau lebih dengan waktu yang lama dan dalam wilayah yang luas. Perang Dunia Kedua terjadi tahun 1939 sampai 1945. Perang ini terjadi di 3 benua, yaitu benua Afrika, Asia, dan tentu saja Eropa. Sebab umum Perang Dunia Kedua. Yang pertama adalah karena gagalnya lembaga bernama Liga Bangsa-Bangsa atau kita singkat LBB. LBB gagal menjaga perdamaian sehingga benih-benih permusuhan muncul kembali, terutama Jerman yang belum sembuh dari luka hati akibat perjanjian Versailles. Yang kedua, adanya perlombaan senjata. Negara-negara yang dulunya bertikai di Perang Dunia Pertama mulai memperkuat diri, salah satunya dengan memproduksi senjata yang sangat banyak dan lebih canggih. Yang ketiga, munculnya ultranasionalisme, yaitu nasionalisme ekstrim yang mempromosikan satu negara di atas segala hal. Dan yang keempat, adanya politik aliansi, yaitu politik mencari kawan untuk memperkuat diri atau mendapatkan keuntungan. Sedangkan sebab khusus Perang Dunia Kedua adalah pada tanggal 1 September 1939, Jerman menyerang Polandia. Nah, bagaimanakah peristiwa terjadinya Perang Dunia Kedua? Jawabannya menarik dan menegangkan. Tenang dulu, itu sih kata orang yang lagi nonton film perang sambil makan popcorn. Sedangkan bagi orang yang mengalaminya, tentu itu sangat mengerikan, menakutkan, tidak bisa tidur nyenyak dan gak nafsu makan. Keringat, darah, air mata, semuanya saling melengkapi di sana. 1 September 1939, Jerman menyerang Polandia dengan serangan Blitzkrieg atau serangan cepat, dan 2 hari kemudian Polandia pun menyerah. Pada tahun 1940, Jerman memperluas serangan terhadap beberapa negara seperti Belanda, Denmark, Belgia, dan puncaknya dengan memaksa Prancis menyerah. Menjelang akhir 1940, Jerman menyerang Inggris, negara dengan armada laut terbaik di dunia pada saat itu. Kapal Inggris dan ibu kota London diserang namun tidak sampai membuat Inggris menyerah. Jerman mengerahkan pasukan ke Afrika membantu Italia melawan Inggris di Mesir, sehingga pasukan Jerman dipecah ke berbagai front. Di front timur, pada bulan Juni 1941, Jerman menyerang Uni Soviet dengan Operasi Barbarossa. Namun serangan itu pada akhirnya berhenti di dalam pertempuran Stalingrad. Mereka lupa kalau Uni Soviet begitu luas dan kurang memperhitungkan logistik, sehingga banyak pasukan Jerman yang tidak tahan dengan cuaca yang sangat dingin. Jerman pun pada akhirnya mengalami titik balik dalam Perang Dunia Kedua, di mana pada saat itu Jerman mulai mengalami kekalahan. Pertama di pertempuran Stalingrad dan pertempuran Kursk di Rusia. Kemudian yang kedua adalah pertempuran Normandia di Prancis, pada saat itu dikalahkan oleh Inggris. Setelah sebelumnya mereka dikalahkan oleh Inggris di Mesir dalam pertempuran El Alamein. Pada akhirnya, tanggal 8 Mei 1945 Jerman menyerah, dan bulan Agustus 1945 ditandatangani perjanjian Potsdam. Bagaimanakah peristiwa Perang Pasifik? (7 Desember 1941), Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor. Berbekal semangat Bushido dan Hakoichiu, Jepang dengan cepat menguasai banyak wilayah seperti Filipina, Singapura, Malaysia, termasuk Indonesia. Jepang juga mengeksploitasi baik dari segi SDA maupun SDM untuk keperluan perang.
Tahun 1942, Jepang mulai mengalami titik balik dalam pertempuran Midway dan Guadalcanal yang banyak memakan korban jiwa. Juga di tahun 1944, bahkan Amerika Serikat di bawah Jenderal MacArthur berhasil merebut kembali Filipina. Bulan Maret 1945, Amerika Serikat berhasil mengalahkan benteng terakhir Jepang dalam pertempuran yang banyak menguras darah dan air mata, yaitu pertempuran Iwo Jima. Tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Dan pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Dengan begitu, Perang Dunia Kedua dinyatakan berhenti atau selesai. Menurut kalian, apa dampak Perang Dunia Kedua bagi Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar.